Ya, mengenal lebih dekat, tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi sama kami di Mengenal Lebih Dekat. Baik, di episode kali ini kita bakal mengenal lebih dekat seputar AMI. Jadi teman-teman pasti penasaran banget kan apa itu AMI, bagaimana organisasi tersebut, dan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di dalam AMI ini. Nah, sekarang aku nggak sendirian, bakal ditemenin sama dua narasumber yang kece-kece banget dari organisasi AMI dan yang pastinya mereka punya sejuta pengalaman lah di organisasi ini. Baik, langsung saja aku panggil narasumber pertama kita yaitu Bang Hadari. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah di tengah pandemi masih sehat terus. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, just for your information, Bang Hadari ini merupakan salah satu senior aku juga dari jurusan school yang sama, yaitu dari Electrical Engineering. Ya, Dan narasumber yang kedua kita yaitu Razik. Nah, Assalamualaikum Razik. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Zik? Sehat. Oke. Razik dari jurusan mana Zik? Civil Engineering, Pan. Civil Engineering. Sebelumnya Oke. makasih juga udah undang, Pan. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja ya perkenalan lebih intens lagi. Mungkin kita mulai dari Bang Hadari untuk dari jabatan di AMI dan mungkin kesibukan yang sekarang ini bagaimana Bang? Silakan Bang. baik. Ya, nama saya Muhammad Hadari, pokoknya remaja biasa dipanggil Hadari. Seperti yang dibilang Taufan, dari jurusan Electrical Engineering, sekarang tahun ketiga. Ya, mau masuk semester 6, insya Allah. Dan saat ini di AMI sebagai ketua. Dan saat ini sibuknya masih persiapan exam ya, final exam. Betul. Oke, jadi Bang Hadari ini merupakan ketua ya di periode 2020-2021 ya, betul ya Bang? Ya, betul. Oke. Terus kita langsung ke Razik, silakan Zik. Ya, nama aku Muhammad Razik dari jurusan Civil Engineering, sekarang tahun kedua. Terus aku di AMI aku jadi ketua divisi Humas dan Multimedia. Sekarang sibuk lagi belajar online aja ya Zik, sama organisasi di AMI aja ya? Ya, tapi ini lebih sibuk ke kuliah lah, persiapan exam. Betul, karena kita udah mau masuk final exam ya, kita sama-sama sibuk untuk mempersiapkan yang terbaik lah buat IP yang terbaik juga. Oke, baik, kita tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung aja nih. Jadi teman-teman pasti bakal penasaran nih, Bang Hadari sama Razik, kira-kira AMI itu apa sih Bang? Ya, jadi AMI ini bisa dibilang UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang di bawah PPI, di bawah bidang satu juga. Nah, di sini tuh AMI itu tujuannya tuh untuk sebagai wadah lah untuk mahasiswa PPI UTM khususnya ya, sebagai menjalankan kegiatan keislamian, terus mengembangkan potensi dalam agama Islam misalnya, atau ingin belajar juga bisa, ya lebih kurang sebagai wadah lah untuk meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan keislamian. Asosiasi Muslim Indonesia ya Bang? Betul. Kalau boleh tahu itu sejarahnya kira-kira gimana tuh Bang? Secara singkatnya aja, kapan didirikan? Ya kalau sejarah mungkin aku nggak tahu ya begitu spesifiknya, tapi seperti yang aku tahu itu didirikan pada tahun 2017. Waktu itu zamannya Bang Amar sebagai ketua, Bang Ali juga sebagai ketua bidang satunya. Ya, mereka menginisiasi bahwa perlu nih di lingkungan AMI sebuah UKM keagamaan untuk lebih fokus, untuk lebih mendakwahkan dan merangkul teman-teman lainnya khususnya gitu kan. Nah, baru tahun 2018 ya aku masuk UTM, ikut muktamar yang muktamarnya di situ baru aku kenal AMI. Ya, jadi lebih kurang kayak gitu sih. 2017, berarti kalau sekarang 2021 berarti sudah berdiri 4 tahun ya untuk AMI di PT UTM ini. Kalau nggak salah AMI itu juga ada yang satu Malaysia itu, betul nggak sih itu Bang? Satu PPI Malaysia.
Itu kalau Amiki L maksudnya mungkin. Amiki L. Kalau Amiki L itu setahuku tidak di bawah apa-apa ya, cuma dia organisasi sendiri, insya Allah. Tapi kurang tahu juga cara Tapi badan organisasiannya. tapi kita saling berhubungan itu dari Amiki Ya, saling. PUTM sama Kita masih Amiki ada L. hubungan dengan Amiki L. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin Razik juga bisa itu bantu jawab. Kira-kira ada berapa bidang sih di AMI PPUTM ini? Oke, di AMI ada 4 bidang. Yang pertama ada Departemen Dakwah, yang kedua ada Departemen Kaderisasi, yang ketiga ada Departemen Humas dan Multimedia, dan yang keempat ada Departemen Wirausaha. Oke, berarti ada 4 bidang ya. Kalau boleh tahu nih sih, kira-kira deskripsi masing-masing bidang secara singkat aja, atau enggak mungkin bisa job desk dan lain sebagainya mungkin. Mungkin aku bisa jelasin dari program-program unggulannya kali ya. Ini misalnya Boleh, kayak boleh. Departemen Kaderisasi, berarti kalau kaderisasi itu biasa lebih kegiatannya kayak lumayan besar, misalnya kayak kajian akbar yang baru dilaksanain kemarin, terus kajian bulanan. Kalau misalnya dia tuh hampir sama dengan Departemen Dakwah, tapi kalau Departemen Dakwah ini program-programnya lebih rutin, misalnya seperti ada rumah Quran yang dilaksanakan tiap minggu, terus ada kajian mingguan juga. Jadi sebenarnya dua departemen ini departemen yang selalu bekerja sama lah. Gitu. Jadi dan yang ketiga ada Departemen Humas dan Multimedia. Humas sendiri biasanya tuh tugasnya untuk menyebarkan pengumuman-pengumuman, broadcast untuk kegiatan AMI. Terus multimedia, ya Humas dan Multimedia ya. Misalnya tuh job desk di bidang multimedianya kami ada podcast, terus kami juga mengurus website AMI, terus akun Instagram AMI. Mungkin gitu aja. Oke, Sama berarti wirausaha. oh ya, Wirausaha wirausaha. ada toko online sama jaket AMI. Wirausaha ada toko online-nya juga ya? Ya yang Insya Allah. lagi dibangun ya. Oke, berarti ada rencana, masih ada rencananya untuk membuat toko online ini ya? Iya. Kira-kira Ya. kalau boleh tahu, biar kita kasih bumbu-bumbu penasaran, bakal ada jualan apa di toko online-nya? Nah, mungkin Bang Hadari lebih paham itu. Ya, jadi ya kita sebagai maksudnya itu untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya juga ya untuk teman-teman pengurus. Jadi insya Allah kita mau buat seperti baju-baju Islam, buku-buku gitu. Itu untuk diperjualbelikan. Sebagaimana juga untuk memfasilitasi teman-teman, misalnya ada buku tentang kitab ini, kitab itu gitu kan. Jadi sebagai inilah sebagai dukungan juga untuk kegiatan kami nantinya. Oke, bagus banget ya. Semoga diperlancar untuk penjualan merchandise di online-nya dan bisa menjadi manfaat juga untuk seluruh anggota AMI di PPUTM. Oke, berarti tadi itu ada disebutkan ada 4 bidang ya. Kalau untuk event dan program-program kerjanya sendiri nih, kira-kira kalau boleh tahu ada event-event besar apa aja kalau dalam 1 tahun kepengurusan itu? Ya, mungkin kalau misalnya yang selalu sering ya tiap tahunnya itu kita ada tablik akbar, itu biasanya di bulan puasa Ramadan. Nah itu kita biasanya ngundang ustadz ya Indonesia lah gitu kan, ataupun di Malaysia yang punya bisa memberikan materi yang bagus lah untuk teman-teman selama puasa itu tersebut. Dan juga biasanya kan belum puasa tuh mendekati final exam juga kan di semester genap ya, semester genap. Nah jadi itu tujuannya. Nah itu biasa dilakukan offline ya untuk beberapa tahun yang lalu. Ya, insya Allah mungkin tahun ini kalau bisa, tapi belum tahu ya ini online atau offline ya. Jadi kemungkinan kita bakal lebih ke ini sih, lebih camp gitu ke Ramadan camp. Jadi kita buat lebih rutin yang gimana teman-teman bisa lebih maksimalin Ramadannya itu lebih maksimal lah untuk ngejar
target-targetnya seperti itu. Berarti tadi disebutkan ada tablik akbar, kalau semisal itu biasanya diadain offline ya. Nah, berarti ini kita akan menemukan ini ya Bang, ada sebuah tantangan tersendiri nih kita di masa pandemi ini. Ketika biasanya kita mengadakan sebuah kegiatan itu secara offline, tiba-tiba kita berubah drastis secara online, konsep dan secara teknis itu bakal berubah semuanya. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang challenge atau mungkin obstacle yang biasa Abang ataupun Razik temuin ketika membuat program-program online kayak tadi kan disebutkan biasa ada kaderisasi dari kajian bentuk baik kajian yang besar maupun kajian-kajian yang kecil, skalanya kecil, ataupun tadi ada rumah Quran juga, ada takbir akbar dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih Bang? Ya, mungkin kalau di online ini yang paling susah itu sebenarnya kita gampang ya untuk, maksudnya mudah lah untuk nggak begitu susah dibanding offline untuk mengeluarkan sebuah program, tapi kita susah untuk ininya mengajak teman-teman semua karena kan kalau online ini kita lebih, sebenarnya kalau online semakin sibuk sebenarnya teman-teman ya, ujian makin banyak tugas mungkin ya, mungkin karena itu juga habis itu jadi mereka merasa bosan kalau misalnya kita melihat ayat aja gitu kan dari apa. Jadi menjaga konsistensi ini susah sebenarnya. Misalnya kayak kajian mingguan gitu kan, kita lihat gimana bisa teman-teman ya karena cuma lihat dari depan laptop dan HP gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa lebih bonding sama teman-teman gitu kan, yang biasanya bisa cerita setelah kajian atau apa, sekarang kan terbatas karena waktu juga ada tugas atau apalah gitu kan, jadi kurang bondingnya aja sih kurang. Dari segi bondingnya, terus juga dari segi kesibukan karena online ini pasti banyak tugas ya dari masing-masing orang. Kalau Razik sendiri gimana sih kira-kira, ada tantangan tersendiri nggak yang Razik temuin ketika di masa online ini untuk mengadakan sebuah program AMI? Ya sebenarnya sama yang kayak Bang Hadari bilang, kita kesulitan untuk mengajak teman-teman gimana kita bisa tunjukin ke mereka bahwa ini program menarik gitu. Sebenarnya dari kalau untuk gimana kita bisa mengajaknya, sebenarnya kita tuh lebih mudah kalau kita mengajak per individu. Tapi kan nggak mungkin kan tiap program kita harus ngajak per individu terus. Kita pengen cepat, jadi kita itulah gunain grup announcement dan dari story Instagram. Tapi yang selama ini kita rasakan memang kurang efektif. Mungkin di awal-awal efektif, tapi karena di PPI UTM sendiri, di UKM-UKM-nya juga kan kegiatannya padat kali kan. Jadi mungkin dari situ sih, dari grup announcement-nya sendiri pun juga udah apa ya, mungkin ke sini agak kurang efektif itu, mohon maaf. Tapi aku sangat terima kasih juga ke PPI karena selama kami membuat program-program ini, PPI itu selalu membantu. Bahkan Bang Rihan itu ikut rumah Quran itu yang kami itu sangat mengapresiasi bagaimana PPI itu bisa merangkul UKM-UKM itu. Ya, betul. Pasti kami dari PPI pun juga bakal selalu mensupport dari segi kegiatan setiap masing-masing UKM. Kita juga dari pengurus pun juga ngadain, kadang ada juga kajian rutin. Kadang juga mengundang pembicara dari teman-teman AMI juga. Berarti kalau dari Razik sendiri kan dari divisi humas dan multimedia ya. Berarti benar-benar kenceng, harus dikencengin di bagian desain poster dan juga desain snapgram untuk menarik minat para teman-teman PPI UTM kita untuk join ke ke kegiatan AMI ini. Betul ya, Zik? Iya. Oke. Menarik sekali ya semuanya. Berarti dari semua kegiatan ini, walaupun di tengah pandemi, dari teman-teman AMI tetap aktif untuk terus mencanangkan program-program kerja yang bermanfaat bagi teman-teman PPI UTM. Oke. Nah, kira-kira kalau dari Bang Hadari ataupun Razik sendiri, ada nggak sih kayak
mungkin ini juga bisa jadi sharing-sharing juga ya buat teman-teman yang ada dalam organisasi lain. Tips-tips atau kiat-kiat bagaimana ngadain program itu secara efektif. Efektif dalam artian efektif kepada konsumennya, kepada pesertanya, ataupun efektif kepada panitianya yang membuat acara. Ya, ini kalau dari aku ya mungkin aku juga nggak terlalu yang expert banget buat acara atau main sebuah acara gitu. Cuman kalau dari pengalaman kita ya, selalu untuk online ini yang pertama tuh dari internal itu harus komunikasinya harus kenceng. Jadi segala semua kendala harus dibicarain, jangan harus cepet tapi misalnya kendala ada ini langsung dikabarin, jangan tunda-tunda karena kita ya dengan online ini emang semua cepet untuk komunikasi tapi agak lambat untuk eksekusi sebenarnya ya. Nah, gitu untuk internal itu. Terus untuk eksternalnya mungkin ya itu kita tahu nih online karena masalahnya program kita online. Terus yang online itu bukan kita aja gitu. Teman-teman yang lain tuh dari pagi sampai sore udah kelas online kan. Itu confirm satu hari laptopnya nggak mati kan. Nah, Betul banget. jadi kalau misalnya kita buat acara yang agak lama dan terus kurang terkonsep ya memang agak teman-teman kurang inilah yang lainnya kurang menarik gitu kan, jadinya agak susah untuk menjaga konsistennya ke depannya. Terus jadi karena yang kita hasilin tidak begitu tidak sesuai ekspektasi dan teman-teman yang lainnya nanti juga terakhirnya jadi tidak bersemangat untuk melakukan program gitu kan atau membuat program lagi. Nah itu memang jadi lingkaran yang ini sih yang bisa terjebak dalam lingkaran itu terus kalau misalnya. Itu yang penting terus komunikasi aja karena kalau dengan komunikasi ya kita paling nggak tahu di mana masalahnya, itu yang penting gitu. Juga setuju banget, emang di tengah online ini komunikasi itu hal yang terpenting karena sekalinya miskomunikasi itu bisa pada hal-hal sepele yang tidak dikomunikasikan itu bisa menjadi suatu masalah yang besar. Benar banget. Kalau dari Razik sendiri gimana sih? Mungkin aku lebih kayak nanggepin dari konsepnya kali ya. Kalau misalnya dari kita buat program, kita mesti harus tentuin betul-betul waktu yang bagus tuh berapa lama durasinya. Karena ya seperti Bang Hadiri bilang tadi, kalau kelamaan itu kan kita kan sekarang di kondisi online gitu. Kalau kelamaan itu bakal menyita waktu teman-teman atau peserta yang lain. Dan juga dari konsep atau tema yang dibuat. Kita tuh mungkin dari kalau awal-awal aku masuk ke PPWTM, aku tuh selalu pengen usulin tema-tema yang menarik. Sebenarnya bukan yang menarik. Sebenarnya tuh kita tuh harus nentuin tema-tema yang apa yang dibutuhkan oleh peserta, apa yang dibutuhkan oleh anggota PPI. Jadi kalau kita melihatnya seperti itu, sebenarnya orang bakal lebih connect ke program-program yang kita buat. Mungkin gitu sih. Kalau dari aku. Ya lebih harus memikirkan konsep dan juga tema topik acara itu betul-betul sematang mungkin supaya peserta pun juga tertarik untuk ikut ke dalam kegiatan yang kita canangkan, betul ya? Iya, Pak. Oke, menarik sekali dari kiat-kiat yang di-sharing oleh Bang Hadari dan juga Razik. Nah, mungkin kita sedikit kasih gambaran nih ya, Bang. Kan ada teman-teman 20 nih yang sama sekali belum merasakan bagaimana feel ketika offline tuh bagaimana. Terus juga nanti mungkin ada teman-teman 20 yang intake Februari atau mungkin teman-teman 2021 yang intake September. Nah, kira-kira boleh nggak sih Bang dikasih gambaran sedikit kira-kira tuh kalau kegiatan AMI secara offline tuh bagaimana sih keseruannya mungkin ataupun perbedaannya secara signifikan? Ya, jadi kalau di AMI itu ya mungkin untuk kegiatannya itu sebenarnya kalau beberapa tahun ya nggak begitu rutin. Emang ada kajian rutin tiap minggu, tapi sebenarnya kita lebih rutin ngumpulnya. Misalnya kita setiap hari Jumat biasanya itu makan bareng gitu kan setelah Jumatan di MSI. Nah itu biasa yang kita diskusiin tuh ya tentang kuliah, tentang ya dari senior lah kan gitu. Gimana magang gimana, nanti magang gimana, Bang ini pelajaran ini bagaimana gitu. Jadi serunya di situ gitu. Nah terus kita ada kegiatan-kegiatan olahraga bareng juga, riflah, lari bareng pagi tiap minggu.
Terus ada ke Tasik Biru. Mungkin kalau teman-teman 20 belum ke Tasik Biru, belum kutem aja belum ya. Betul banget. Tasik Biru. Tapi nggak tahu sekarang masih dibuka atau enggak. Kayaknya udah nggak boleh masuk lagi ya. Tasik Biru itu Masya Allah sekali ya, bagus tempatnya. Ya tapi tuh, kalau di AMI kita lebih banyak ngumpulnya tapi yang berfaedah lah insya Allah, gitu kan. Dan itu seru sih sebenarnya, serunya di situ. Berarti ada sebuah momen tersendiri ya, bukan hanya kita membicarakan sebuah organisasi itu saja, tapi kira-kira tuh ada bonding tersendiri dari setiap anggota AMI yang dirasakan. Iya Oke. betul. Oke, kira-kira nih untuk sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, mungkin dari Razik terlebih dahulu. Mungkin gimana sih dari Razik cara untuk gabung ke dalam organisasi AMI ini? Mungkin juga dikasih tips and triknya mungkin Razik, silakan. Oke, mungkin kalau untuk bergabung di AMI sebagai anggota organisasi gitu sebagai pengurus, nanti berarti di akhir tahun nanti bakal ada rekrutmen. Mungkin biasanya itu setelah atau dekat-dekat dengan inaugurasi, bukan inaugurasi, MA PPITM, kalian daftar aja, terus nanti kita bakal ada seleksinya dan ada interviewnya, terus ada langsung ke general meeting. Kalau untuk tips-tips sih ya yang penting kita bisa bagi waktu sih, kita bisa pilih yang mana yang kapan kita harus belajar, kapan kita harus berorganisasi, karena nanti di interview pun bakal ditanyain itu sih yang paling penting. Nah, mungkin ke Bang Hadari, kira-kira Bang dikasih tips and triknya nih. Sama mungkin ada aja mungkin teman-teman yang ingin menjadi penerusnya Bang Hadari di kepengurusan selanjutnya menjadi ketua. Mungkin boleh juga Bang dikasih tips and triknya. Silakan Bang. Ya, jadi untuk teman-teman ya misalnya ingin bergabung ke pengurusan AMI, yaitu pertama itu ikut dulu muktamarnya, jadi tahu gimana badan struktur AMI itu sendiri ya. Terus ikut aja program-program AMI gitu, kajian dulu tiap minggu, jadi sering kenal-kenalan dulu. Nah, terus untuk tipsnya ya mungkin lebih mau nyampeinnya sih, di AMI itu ya sama lah kayak organisasi lainnya ya. Jadi ya teman-teman tuh juga bisa belajar manajemen waktu gitu kan. Terus juga menambah relasi, menambah keluarga baru lah istilahnya kan. Nah juga AMI itu juga nggak eksklusif. Jadi kalau teman-teman ya nggak harus jadi pengurus kok jadi join AMI, mau ikut kajiannya ikut silakan gitu kan. Gitu. Tapi lebih afdol kalau ikut kajiannya rutin. Karena di AMI kajian rutinnya itu udah ada terstruktur lah materi-materinya. Jadi kalau bisa rutin. Gitu. Terus di AMI juga kan ya kita itu kan lembaga, termasuk lembaga dakwah mungkin ya. Jadi kita setiap program yang kita apain itu orientasinya tuh kepada Allah, Rasulullah dan Al-Qur'an gitu. Jadi tujuan teman-teman di AMI itu sebenarnya ya menciptakan lingkungan itu gitu kan, yang berorientasikan kepada Islam lah gitu kan. Terus ya mungkin AMI itu lingkungan yang tepat buat teman-teman yang pengen berhijrah kali ya. Sangat tepat gitu kan. Terus Betul banget. karena ya kita tahu lah lingkungan itu sangat berperan untuk kita kan. Teman-teman semua nih kan misalnya yang maba nih kan 20 baru pertama kali, mungkin beberapa udah ada yang pernah merantau tapi baru pertama kali merantau kan, pertama kalinya tidak diawasi orang tua juga kan. Nah di sini ya itulah jadi sebagai mungkin penetral ya. Jadi kan kita kan harus jadi terbiasa gitu, memisahkan antara dunia dan akhirat gitu. Jadi insya Allah di AMI kita bisa terbiasa dengan mengimbangi itu, belajar, bisa berdakwah juga dan belajar agama gitu kan. Jadi aktifnya itu, sibuknya itu nggak sia-sia gitu. Kita dapat keduanya gitu. Dunia dapat, akhirat dapat insya Allah. Itu sih mungkin.
Oke, berarti menarik sekali ya teman-teman semua dari sharing-sharing yang sudah diberikan oleh Bang Hadari serta Razik, serta juga tips and triknya ketika kalian mau tertarik nih untuk join ke dalam organisasi AMI ini. Jadi buat teman-teman semua, terutama nanti untuk mahasiswa baru Indonesia di UTM, jangan ragu-ragu lagi untuk join ke dalam kepengurusan AMI, dan mungkin juga ikut turut aktif dalam menjadi peserta di setiap kegiatan yang dicanangkan oleh AMI ini. Oke, saya mau ngucapin terima kasih kepada Bang Hadari yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, dan juga Razik. Terima kasih Razik udah menyempatkan hadir. Akhir kata dari saya, teman-teman semua jangan lupa pantengin terus YouTube PPUTM, serta nantikan terus episode-episode menarik selanjutnya dari Mengenal Lebih Dekat. Saya Taufan Surya Putra selaku moderator pada episode kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.